Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ngomongin soal produksi narasinya ya. Kemarin kan kita udah bahas soal persepsinya. Jadi ternyata orang itu punya satu mekanisme psikologis yang namanya mempersepsi ya. Bisa memaknai sesuatu dan persepsi ini kenapa penting dan berpengaruh? Karena persepsi ini kemudian jadi informasi. Informasi yang di organisasi jadi pengetahuan, pengetahuan jadi knowledge ya, knowledge atau pengetahuan jadi science. Jadi cara dia membangun keyakinan dirinya dan cara seseorang kemudian menjadikan hal itu sebagai referensi dalam hidupnya. Nah, makanya persepsi ini penting banget nih. Nah, sebagai orang yang kemudian nanti belajar untuk memproduksi sesuatu, kita tuh sebetulnya dalam proses untuk mencoba untuk menanamkan, memaparkan sesuatu kepada orang lain supaya kemudian dengan paparan informasi yang kita kasih, maka orang akan mempersepsi sesuatu dari kita, lalu akan mengubah dirinya. Nah, istilahnya namanya mere exposure effect ya. Mere exposure effect. Jadi kalau kita dipapar satu hal terus-terusan, maka lama-lama kita akan punya sikap, perilaku, keyakinan yang ya setidaknya mirip-mirip ke arah situ, mengarah ke arah situ. Namanya mere exposure effect ya. Ya kalau teman-teman gini, kalau teman-teman kegiatannya bangun tidur, dengar lagu, di jalan sambil nyetir, dengar lagu, sambil nunggu kelas kosong, dengar lagu, terus-terusan dengar lagu, dan tiap kali dengar lagu yang disetel adalah lagu yang sama, ya, lagu yang dimainkan, lagu yang sama, lagu yang diplay, lagu yang sama, maka hidup kita, keyakinan kita akan terpengaruh, ya. Makanya zaman dulu radio itu jadi channel yang luar biasa untuk mengeksposur sesuatu karena dia didengar hampir seharian oleh anak muda. Nah, itu jadi platform ya. Nah, makanya untuk memproduksi sebuah narasi, kita butuh 4 variabel. Kita butuh tahu 4 variabel penting yang kemudian bisa mensugesti persepsi orang lain, yang kemudian bisa ngebantu orang lain untuk cepat nih dapat paparan informasi dan mengkonversi itu jadi apa? Jadi sikap. Karena balik lagi, goals dari kita memproduksi narasi adalah bantu orang lain untuk punya sikap ya. Apakah sikapnya positif, mendukung apa yang seharusnya kita pengen kasih, atau malah negatif. Ya mengutuk atau tidak suka dengan apa yang kita tawarkan. Sengaja kita share sesuatu supaya orang, ih masa gitu sih? Emang boleh ya kayak gitu ya? Ih kayaknya ini nggak asik dan lain-lain ya. Nah, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dan 4 hal ini jadi bahan penting kemudian kita untuk melakukan exposure ya. Mere exposure effect. Nah, teman-teman semua, saya akan perlihatkan sebuah gambar. Teman-teman simak gambar ini ya. Nah, jadi ada faktor-faktor yang kemudian nanti akan kita coba untuk kaji lebih lanjut dan akan kita coba menggunakan faktor-faktor ini kita produksi ya narasi seperti apa untuk mendapatkan persepsi yang kita inginkan dan melakukan mere exposure effect itu. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini tuh sebetulnya tabel yang udah lama banget, tapi sampai sekarang masih sangat relevan ya. Direplikasi, diulang-ulang, ini masih sangat relevan. Dan juga ini jadi satu cara atau jadi template dasar dinamika manusia dalam dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ketika kita ingin mempersuasi orang, ngajak orang ke satu hal, satu tempat tertentu, si teori ini tuh masih kepake banget ya. Dari McGuire tahun 85 bahas soal attitude and attitude change ya. Karena sekali lagi nih ya, goals kita, target kita kemudian adalah ngajak orang untuk punya sikap, baik itu sikap positif atau sikap negatif gitu. Nah, variabel-variabel ini yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut ya, masing-masing. Sebelum kita kemudian masuk ke source atau message, juga channel dan juga receiver, teman-teman lihat dulu dependent variabelnya atau outputnya ya. Jadi kemudian kita bisa banget loh untuk ngajak orang lain untuk apa? Attending, supaya datang. Jadi kita nanti kemudian mempersuasi orang untuk datang atau hadir. Atau nggak usah hadir lah, seenggaknya suka. Ya, nah ini yang saya maksud dengan sikap ya. Suka. Jadi attending ini puncaknya. Hadir. Orang tuh mau hadir. Orang itu mau beli. Orang itu kemudian mau bayar gitu ya. Itu attending. Kalau di bawahnya ada yang namanya liking. Oh dia jadi suka. Jadi gara-gara mere exposure itu kita papar terus dengan informasi. Dengan narasi-narasi yang dengan cara-cara yang berbeda. Orang jadi suka.
Atau kalaupun nggak suka, ya diawali dengan understanding. Oh, dia paham. Oh, ternyata maksudnya ke arah situ. Oh, dia paham logika berpikirnya. Oh, dia paham kenapa kita nawarin barang tertentu. Misalnya kalau ternyata narasi atau yang kita propose adalah jualan gitu ya, marketing ya. Karena ternyata manajemen persepsi atau narasi juga kan banyak dipakai oleh iklan gitu. Atau ya setuju dulu lah, belum paham tapi yang penting setuju bahwa oh iya ya, ternyata penting loh untuk ngebahas isu itu gitu ya. Kalaupun nggak setuju ya seenggaknya ingat dulu. Kalau nggak ingat ya yang penting memutuskan untuk baca, memutuskan untuk bertahan di konten kita, memutuskan untuk lihat. Gitu ya. Kadang kalau di Reels itu yang penting view dulu gitu. Atau ya ngebuka, ini ngeklik namanya. Acting itu ngeklik atau acting itu ngelihat. Jadi posisinya dari bawah sampai ke atas ya. Acting dulu, deciding, remembering, agreeing, understanding, liking, sama attending. Jadi goals kita untuk kemudian misalkan apa ya, kita pengen ngasih tahu isu ke orang lain bahwa penting loh untuk ngejaga kesehatan mental. Maka kalau kita punya gangguan mental sedikit dan lain-lain, yuk datang yuk, konseling yuk, kemana gitu. Misalkan saya punya tempat konseling namanya Makna Wellness misalkan, yuk datang yuk ke kantornya Makna Wellness, itu attending. Tapi seenggaknya jangan attending dulu lah ya, yang penting acting dulu. Acting itu apa? Dia ngeliat postingannya, terus deciding, memutuskan untuk stay dan diam dulu di postingan itu. Terus remembering, oh iya ingat ya, kalau aku mau ngomongin atau tahu soal isu-isu terbaru kesehatan mental, aku bacanya Makna Wellness, misalkan gitu ya. Atau setuju, oh iya nih, betul. Ternyata mindful itu penting, karena setuju. Dan memahami, oh iya ya, logika-logika berpikirnya Makna Wellness tuh ke arah sini. Dan jadi suka sama si Makna Wellness dan produk-produknya, lalu nanti jadi attending. Teman-teman nanti bisa lihat cara Makna Wellness ngebangun narasi di Instagramnya. Atau Instagram lain yang sedang saya bangun juga, kayak misalkan heyacademy.id atau juga filosofi ruang hati, arahnya ke arah sana. Ngasih narasi, sugesti ke orang supaya apa? Ini dari bawah, dari acting sampai attending terkait dengan apa yang lagi dipromosikan ya. Di Makna Wellness itu, maknawellness.com itu ngajak untuk kesehatan mental secara umum ya, supaya kita jadi mindful, bahagia, sehat, sejahtera. Di Hey Academy itu narasinya adalah untuk ngajak orang supaya kenal sama dirinya, supaya belajar tentang dirinya gitu. Difasilitasi di situ. Jadi ada kelas-kelas online di Hey Academy. Di Filosofi Ruang Hati itu ngajak pemuda untuk keluar dari penjara diri dan toxic relationship. Jadi isu-isu yang dibahas itu soal relation, bucin gitu ya, dan lain-lain. Di situ ya ada 3 itu. Ada juga sebetulnya saya punya basket minggu ya. Itu narasinya ngomongin soal basket, ngajakin basket. Nah, pakai cara ini. Jadi outputnya atau dependent variable-nya adalah ngajak orang supaya tadi minimal paling bawah adalah acting dan paling atas adalah attending. Gitu. Nah, teman-teman, nanti kan kita akan latihan untuk memproduksi narasi. Kira-kira teman-teman sudah harus menentukan dari sekarang isu apa yang kemudian akan teman-teman coba papar, atau istilahnya teman-teman akan coba untuk melakukan yang namanya mere exposure effect. Kira-kira teman-teman mau mensosialisasikan apa ya? Memaparkan apa ya? Nah, kalau nanti untuk lebih jelasnya, makanya mending simak dulu nih akun-akun yang tadi ya. Bisa Hey Academy, bisa Filosofi Ruang Hati, dan juga maknawellness.com untuk nanti clear-nya lebih jelas. Karena kita nanti contoh produksi narasinya akan ke sana. Itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.